Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku dan salam kasih sayangku kepada semua jemaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian kita lanjutkan dengan berjudul Al-Mahdi masuk neraka. Apa yang dimaksud Al-Mahdi masuk neraka itu? Seumpama bila di dalam hati kita masih selalu dan selalu mensekutukan Allah, jika di dalam hati kita masih syirik dan menyerupai Allah, ketika di dalam hati kita kewujudan diri manusia kita lebih wujud daripada wujudnya Allah, lalu buat apa kita menunggu-nunggu Imam Al-Mahdi secara syariatnya, ketika hati kita pun masih syirik kepada Allah? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi seumpama bila anggapan kita Al-Mahdi itu adalah sosok manusia, apakah manfaatnya buat kita semua manusia? Meskipun kita melihat sosok Al-Mahdi yang digambar-gambarkan, yang dibayang-bayangkan, yang ditunggu-tunggu manusia. Meskipun ia datang sekalipun, tapi hati kita tidak Islam. Tapi hati kita syirik. Tapi hati kita menyerupai Allah. Apa gunanya, wahai sahabat? Apa gunanya kita menunggu sosok-sosok
yang kita bayang-bayangkan untuk menjadi juru selamat. Sementara diri kita tidak menyelamatkan diri dahulu. Tidak ku anfusakum. Selamatkanlah dirimu. Wa ahlikum nar, dan keluargamu atau sanak saudaramu dari api neraka. Jadi apa gunanya yang kita tunggu-tunggu selama ini, sementara kita masih di dalam neraka? Logikanya kan begitu. Kita menunggu-nunggu sosok yang suci, tapi diri kita yang menyambut masih kotor, masih di dalam neraka. Yang mana bahan bakar nerakanya adalah badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Hati yang masih ingkar, hati yang masih ingkar kepada kewujudan Allah. Hati masih menghadap kewujudan diri manusianya sendiri di hatinya. Hati yang ingkar dengan kehidupan Allah, dengan uripe Allah. Di dalam hati kita masih cinta kepada uripe manungsane daripada uripe Allah. Apakah layak kita didatangi oleh Al-Mahdi yang suci? Al-Mahdi itu hanya gambaran-gambaran, kiasan-kiasan saja. Amsal-amsal, sanepan-sanepan saja. Yang dimaksud Al-Mahdi itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan-jalan yang lurus, mereka yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka orang-orang yang tersesat. Berarti siapakah Al-Mahdi itu? Al-Mahdi adalah uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya tak ada kita. Tapi selama ini kita yang masih menyerupai Allah, seolah-olah hidup ini milik kita. Seolah-olah hidup ini jadi sendiri tanpa ada yang menghidupi. Seolah badan-badan ini jadi terwujud-wujud sendiri tanpa ada yang menciptakan badan. Seolah-olah kan kita selama ini hanya percaya Tuhan saja. Tapi di dalam hati kita, di dalam lubuk sanubari kita, tak percaya adanya Tuhan. Apa buktinya kita tak percaya adanya Tuhan? Buktinya apa? Di dalam segenap kehidupan ini. Di dalam segenap aktivitas ini, apapun agama Anda, apapun aliran golongan Anda, apapun syariat yang Anda kerjakan, semuanya roji'un, pulang kepada linnas, kepada manusianya daripada kepada pencipta manusianya. Semuanya berpulang kepada pengakuan diri manusia kita daripada pulang roji'un kepada Allah. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini tak pernah percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahwa kita selama ini tak pernah percaya bahwa Tuhan itu Maha Pencipta. Selama ini kita tak percaya bahwa Tuhan itu wujud.
Akhirnya berhubung kita tak percaya Tuhan itu wujud, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu maha kuasa, maka akhirnya hawa nafsu kita lah yang menjadi Tuhannya alam semesta ini. Hawa nafsu kita sendiri mentuhani hidup yang kita akui sebagai hidup kita ini selama ini. Hawa nafsu kita selama ini menjadi Tuhan yang mentuhani badan-badan yang kita akui sebagai badan kita selama ini. Dan kita selama ini mengaku-akui seolah-olah segala sesuatu yang ada di luar diri kita tercipta karena adanya aku, hawa nafsu. Berarti tanpa aku, hawa nafsu, apakah mereka semua bisa terwujud, bisa terlihat, bisa nampak tanpa kewujudanku? Katanya hawa nafsu demikian. Jadi kitalah yang jadi Tuhan selama ini. Bagaimana mungkin Al-Mahdi datang bila kita masih jadi Fir'aun, musuhnya Al-Mahdi itu sendiri? Bagaimana mungkin kita membayang-bayangkan juru selamat yang bernama Al-Mahdi selama ini, tapi yang ditolong tidak mau ditolong, yang ditolong inginnya cintanya masuk neraka, yang ditolong masih cinta kepada kekafirannya. Apa yang ditolong oleh Al-Mahdi? Sementara kita menggembar-gemborkan datangnya juru selamat Al-Mahdi, tapi kita tidak mau ditolong oleh Al-Mahdi. Buat apa kita menunggu-nunggu Al-Mahdi selama ini? Sementara kita masih kufur terhadap Allah. Selama ini kita masih jauh di dalam neraka jahanamnya Allah, yang mana berbahan bakar badan-badan yang kita akui sebagai badan kita, dan jiwa atau hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kita masih di dalam neraka. Itulah yang dimaksud Al-Mahdi masuk ke dalam neraka untuk menolong seluruh manusia dari ketersesatannya, dari jalan Tuhannya. Jadi dibela-belain Al-Mahdi masuk ke dalam neraka guna untuk mengingatkan, guna untuk menyeru manusia kembali ke jalan Tuhannya. Itulah yang dimaksud Al-Mahdi masuk neraka. Untuk apa? Untuk menyeru manusia supaya bangkit kesadaran imannya, agar manusia mau diajak bersama-sama dengan Al-Mahdi menuju jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kita semua dari Allah, maka kita wajib kembali kepada Allah. Kita datang dari titisan zatnya Allah, manakah mungkin kita kembali kepada iblis dan setan atas setiap tindakan, atas setiap aktivitas yang kita kerjakan, bahkan di dalam sholat dan ibadah pun kita kembali menjadi titisan-titisan iblis dan setan untuk mengaku-akui ini hidupku, ini badanku, ini ilmuku, ini amalku. Itu kan titisan-titisan setan. Itu kan pengakuan-pengakuan hawa nafsu. Bagaimana mungkin petunjuk hidayah? Bagaimana mungkin Al-Mahdi bisa menolong orang-orang yang kufur terhadap Allah? Inilah yang dimaksud Al-Mahdi masuk neraka guna mengingatkan manusia agar kembali ke surga, agar kembali kepada keadamannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah sejenak kita menghening-heningkan jiwa kita, nyawa kita, hati kita, roh kita, dan kehidupan ini, yang mana kehidupan inilah siratal mustaqim itu, agar kita tak jatuh dan jatuh lagi ke lembah neraka, ke lembah iblis, ke lembah pengakuan-pengakuan diri, agar kita bertemu dengan Al-Mahdi yang sesungguh-sungguhnya. Al-Mahdi yakni petunjuk-petunjuk Allah. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillah, semakin terbukalah kesadaran-kesadaran hati kita. Ternyata yang kita tunggu-tunggu Al-Mahdi rupanya sudah datang di tiap-tiap hati manusia. Sudah datang di dalam kesadaran-kesadaran manusia di dalam bertuhan. Sudah datang di dalam setiap jiwa-jiwa manusia, yang mana manusia mau kembali kepada asal usulnya, dari mana ia diciptakan, dari mana ia diwujudkan, dari mana ia diadakan, dari mana ia diperjalankan dari tanah sampai menjadi bayi, hingga menjadi tanah lagi. Manusia yang sadar bahwa hidup ini adalah Allah, itulah orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Al-Mahdi. Bagaimana mungkin kita menjadi pengikut-pengikut Al-Mahdi yang ditunggu sejak lama, yang mana Al-Mahdi katanya sebagai juru selamat, sementara hati kita tidak mau diselamatkan. Bagaimana mungkin kita menolong orang, sementara orang itu tak mau ditolong? Kan bertepuk sebelah tangan, jauh panggang dari apinya. Kita mau menolong, sementara orangnya berkekeh hatinya tidak mau ditolong. Apa gunanya Al-Mahdi datang? Secara syariatnya kan demikian. Secara logikanya kan demikian. Jangankan satu Al-Mahdi, miliaran Al-Mahdi datang ke dunia, tapi hati kita masih ingkar kepada keberadaan Tuhan, ingkar kepada kewujudan Tuhan, ingkar kepada kehidupan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan kita, walaupun miliaran Imam Mahdi, miliaran malaikat pun untuk menyeru kita, sementara kita masih cinta untuk menjadi rasul-rasulnya iblis, masih mengikuti hawa nafsu kita. Apa gunanya, Mas Bro? Itulah logika yang wajib kita hayati, yang wajib kita selami, agar kita tidak salah dalam beriman. Selama ini kan iman kita hanya kepada sosok-sosoknya manusia, sosok-sosoknya Al-Mahdi. Itu tandanya kita masih beriman kepada sosok diri kita sendiri, yang merupakan hawa nafsu yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Hawa nafsu yang lebih hidup daripada hidup Tuhannya. Hawa nafsu yang merasa lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya.
Mana mungkin bisa ditolong dengan Al-Mahdi? Bagaimana mungkin Allah mau menolong manusia yang ingkar kepada Allah? Logikanya begini. Di dalam hati kita hanya kita yang wujud. Di dalam hati kita hanya kita yang hidup. Sementara Allah gaib, sementara Allah mati bagi kita, tak ada bagi kita. Lalu selama ini Anda, kita, saya nyembah apa, Mas Bro? Di dalam sholat kita nyembah apa? Di dalam ibadah kita nyembah apa? Bila Allahnya saja tidak ada. Yang ada hanya iblis. Yang wujud di dalam hati kita. Yang kita sembah-sembah selama ini. Apa bedanya kita nyembah berhala? Apa bedanya kita nyembah arca selama ini? Arcanya hawa nafsu kita sendiri. Itulah logika-logika babakan ayat-ayat Allah, kitabullah yang ada di dalam hati-hati kita, di dalam masing-masing jiwa kita. Al-Quran Qadim ini mari kita baca dan baca, kita simak dan simak agar kita tertolong dengan datangnya Al-Mahdi atau petunjuk-petunjuk, hidayah-hidayah, syafaat-syafaat dari Allah. Itulah yang dimaksud kiasan, sanepan, amsal, misal yang disebut-sebut Imam Mahdi itu adalah petunjuk-petunjuk yang masuk di dalam logika hati kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Hati yang rela, hati yang ridho, berani meninggalkan hawa nafsunya. Hati yang rela, hati yang ridho meninggalkan dunia. Maknanya apa? Jangan masukkan dunia ke dalam hati kita. Masukkanlah kesucian Allah. Masukkanlah keberadaan Allah. Masukkanlah kewujudan Allah. Masukkanlah kebesaran Allah. Masukkanlah la ilaha illallah di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud hakikat Al-Mahdi yang sebenar-benarnya. Sudah kembali ke jalan Tuhannya. Hatinya sudah lillahi ta'ala. Duduknya sudah lillahi ta'ala. Berdirinya sudah lillahi ta'ala. Kalam-kalamnya sudah lillahi ta'ala. Penglihatan matanya sudah lillahi ta'ala. Pendengarannya sudah lillahi ta'ala. Makannya sudah lillahi ta'ala. Mandinya sudah lillahi ta'ala. Sholatnya sudah lillahi ta'ala. Ibadah-ibadahnya sudah lillahi ta'ala. Zikirannya selalu ingat dan ingat bahwa hidup ini Allah. Itulah orang-orang yang sudah kembali ke asal usulnya. Asal Allah, ya Allah. Bukan asal Allah, ya manusia. Bukan. Manusia itu adalah tempatnya orang-orang yang zalim. Orang-orang kafirin. Orang-orang yang mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Maka dari itu, kita semua umat manusia pasti kedatangan Al-Mahdi. Pasti kedatangan kesadaran dari mana kita berada. Dan kemana lagi kita harus pulang. Dari ketiadaan kembali kepada ketiadaan. Dari kegoiban kembali kepada kegoiban. Dengan rela, ridho kita
taubat daripada menjadi Tuhan. Jadi untuk melewati pintu taubat itu ya melewati pintu baiat, pintu kematian. Kalau tidak mati ya tidak bisa kembali. Dengan kematian itulah kembalilah yang mati ke dalam yang hidup. Kembalilah manusia ke dalam Tuhannya. Kembalilah manusia ke dalam apapun yang diciptakan Tuhannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin yang sebentar ini menjadikan kita menyadari atas kesalahan-kesalahan yang selama ini kita perbuat, agar kita selalu dan selalu kembali lillah di dalam perjalanan Siratal Mustaqim ini, agar kita tidak jatuh dan jatuh lagi ke lembah neraka, tidak jatuh dan jatuh lagi ke lembah kesyirikan. Maka beruntunglah bagi jiwa-jiwa yang kedatangan Al-Mahdi, yang kedatangan kesadaran kembali ke jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua, bahkan termasuk saya, akan dimudahkan di dalam memahami, akan dimudahkan melewati Siratal Mustaqim kehidupan ini, agar selalu berkendara dengan buruk atau barokallah, dengan uripe Allah, dengan lillah menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan bersama salawat dari Bintaqul Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.